Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zona Ilmu. Pernahkah Anda berpikir bahwa sebuah batu yang dipuja jutaan orang setiap tahun di Makkah hanyalah batu biasa? Kisah ini akan membuat Anda merinding sekaligus berpikir ulang tentang makna iman dan sains. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah menarik lainnya dari Zona Ilmu. Seorang profesor arkeologi terkenal dari Cina bernama Zhang Jun datang ke Makkah dengan misi membongkar mitos ribuan tahun tentang Hajar Aswad, batu hitam yang diyakini umat Islam berasal dari surga. Ia adalah seorang ateis yang hanya percaya pada logika dan bukti ilmiah. Baginya, agama hanyalah warisan budaya yang dibuat manusia. Tapi siapa sangka, perjalanannya ke jantung Masjidil Haram justru mengubah seluruh hidupnya. Zhang Jun dikenal sebagai ilmuwan cerdas di Universitas Peking. Ia meneliti fosil, reruntuhan istana, hingga peninggalan kuno. Namun satu hal membuatnya penasaran. Bagaimana bisa sebuah batu yang jelas-jelas meteorit dipercaya sebagai batu surga? Ia pun menyusun proposal penelitian lengkap, mengirim surat ke Kementerian Kebudayaan Arab Saudi, Lembaga Wakaf, hingga pengelola Masjidil Haram. Awalnya banyak yang menertawakan langkahnya, tapi suatu malam di bulan Maret, email balasan datang dari pemerintah Saudi. Izin penelitian diberikan, dan ia diizinkan mendekat ke Hajar Aswad dengan pengawasan ketat. Beberapa minggu kemudian, ia tiba di Makkah. Malam itu, langit cerah dan lautan manusia mengelilingi Ka'bah tanpa henti. Di antara ribuan jamaah yang menangis dan berdoa, Zhang Jun berdiri dengan jubah putih dan membawa alat penelitian. Ia memotret, mengukur suhu, mencatat radiasi, dan menempelkan sensor ke batu hitam itu. Data menunjukkan Hajar Aswad memang mengandung unsur meteorit seperti nikel dan besi. Namun struktur kristalnya terlalu unik dan tak cocok dengan meteorit manapun yang pernah ditemukan. Saat jarinya menyentuh batu itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada denyut halus seperti hidup di balik batu yang dingin. Akalnya menolak, tapi hatinya mulai bergetar. Malam berikutnya, ia kembali ke Masjidil Haram. Kali ini ia ingin lebih lama di dekat Hajar Aswad. Ia berdiri di antara jamaah yang mencium batu itu dengan tangis haru. Sensor di tangannya menunjukkan hasil normal, namun perasaannya justru semakin tak tenang. Hingga di tengah malam, ia duduk di pelataran dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada sendirian di depan Ka'bah yang sunyi. Tiba-tiba terdengar suara lembut namun tegas. Engkau mencari batu, padahal yang kau cari adalah aku. Hajar Aswad di mimpinya bersinar redup, dan ia pun berlutut tak berdaya. Ketika terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tahu, data ilmiah tidak bisa menjelaskan pengalaman itu. Beberapa hari kemudian, konferensi pers besar digelar di Makkah. Wartawan dari seluruh dunia hadir menunggu hasil penelitian Zhang Jun. Ia tampil dengan slide data lengkap, komposisi mineral, foto permukaan batu, dan grafik hasil uji radiasi. Semua normal, tapi saat sampai di kesimpulan, suaranya berubah lirih. Ia berkata, secara ilmiah, ini batu dari luar angkasa. Tapi saya tidak sanggup mengatakan bahwa ini hanya sekadar batu. Data saya berhenti di batas angka. Selebihnya, saya tak punya keberanian untuk menjelaskannya. Ruangan hening. Seorang wartawan bertanya, apakah Anda gagal membuktikan mitos? Dengan mata berkaca, Zhang Jun menjawab, sains saya berhenti di sini. Selebihnya, tanyakan pada hati kalian sendiri. Sepulang dari Makkah, Zhang Jun menghilang dari dunia akademik. Ia berhenti mengajar, menutup laboratoriumnya, dan mulai membaca terjemahan Al-Quran yang diam-diam ia bawa pulang. Malam demi malam ia membaca dan menangis, merasakan ketenangan yang tak pernah ia temukan di dunia sains. Beberapa bulan kemudian, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memilih nama baru, Jun Zaid. Ia tak mengumumkan ke publik, tak mencari perhatian. Ia hanya ingin hidup dengan keyakinan barunya. Kini, Jun Zaid mendirikan pusat kajian peradaban Islam di pinggiran Beijing. Ia tidak lagi meneliti batu purba, melainkan mengajarkan sejarah Islam dan ilmu alam dalam perspektif Al-Quran. Di ruang kerjanya, masih tersimpan sebutir batu hitam kecil yang dulu ia bawa pulang dari Makkah. Batu itu bukan trofi penelitian, tapi pengingat bahwa kebenaran tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Kadang,
Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini membuat Anda berpikir dan tersentuh, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya di Zona Ilmu. Tulis di kolom komentar, apa makna Hajar Aswad bagi Anda? Apakah kebenaran selalu bisa dijelaskan oleh sains? Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.